Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Wahidin Halim, dalam acara Kick Tangsel ya, Pak Soleh. Kita akan banyak mengkulik ini bagaimana kegiatan mantan gubernur kita ini. Tentu kawan-kawan di Tangsel, di Banten sudah kangen. Setelah beliau beberapa bulan yang lalu sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur Banten. Nah, hari ini coba kita ngobrol nih santai dengan beliau tentang pribadi, kegiatan pribadinya, dan mungkin juga ke depannya dia mau ngapain gitu ya. Apakah mau jadi gubernur lagi atau mau jadi presiden ya. Kita akan tanya nanti gitu. Begitu Pak Soleh ya? Iya. Ya, saya kira bagus lah sebagai sesepuh kita ya, di Banten yang pengalamannya betul-betul mulai dari bawah, Dari kepala desa Pak. dari kepala desa sampai gubernur. Dan tentu bagus, kita akan tanya itu kelanjutannya kemana ya. Iya. Apa kabar nih Pak WH? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sekarang Pak nih? Ya nggak ada kegiatan lah, orang udah nggak jadi gubernur. Katanya banyak buka-buka ini sekarang tuh. Saya dengar si tahfidz Quran ya. Asik sekali tuh. Dan memang itu niat udah lama sih. Oh. Selama ini kan 42 tahun saya di birokrasi ya. Dengan segala persoalannya, dengan segala apa ya, saya kira dinamika dan dilemanya. Jadi saya pikir memang dari dulu begitu saya selesai gubernur, saya mau pengen lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena saya sehari 42 tahun itu kan waktu cukup panjang dan hampir melupakan Tuhan. Kalau kurang-kurangan bisa lupa sama Tuhan itu. Jadi pejabat itu. Menarik. 42 tahun dah ya. Sibuk dengan urusan, sibuk dengan duniawi, pokoknya segala tetek dan berbagai persoalan tuh memang Ya semacam cukupnya nggak ada. semacam restart kali ya. Ya. Kita niatkan satu saat saya ada tanah mau bikin pesantren. Alhamdulillah. Ya, saya bikin masjid, saya bikin pesantren, dan saya lihat yang tepat buat saya adalah anak-anak banyak penghafal Quran yang belum tertangani dengan baik, belum ditreatment, belum diberikan ruang. Akhirnya saya rekrut 50 orang anak. Alhamdulillah. Ada berapa rumah tahfidz gitu? Saya kira sekarang baru 1 rumah, sekarang kita bangun 2 asrama. Di Untuk kapasitas 200 orang. Karena ternyata banyak banget peminatnya. Di Kota Tangerang Pak ya? Di Pinang ya. Di Pinang ya. Iya. Dan saya gratis kan. Makan, minum, dan sebagainya. Dan Pak WH menikmati sekali ya. Sangat menikmati, kita semakin kehidupan semakin bersahaja, dan kita hampir tiap hari sholat ikut hadir malam juga. Jadi saya kira ini memang suasana yang bisa kita untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya masak sendiri, masakin mereka, nasi goreng atau Buat santri. buat santri, buat para ustadz. Tapi bukan berarti menghilangkan niat atau fashion ke politik kan? Kalau buat saya mungkin juga buat Pak Soleh atau buat Pak Teten, politik kayaknya mau nggak Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Saya bilang sama ibu waktu itu, Pak kok masih masuk politik? Kayaknya kalau kayak saya mati, kalau nggak ada politik mati gitu. Nggak ada dinamika, nggak ada konstelasi gitu ya. Jadi saya nggak bisa seperti lumpuh kalau kita nggak berpolitik. Tapi sekarang politik yang bertuhan lah gitu. Dengan mindset yang berbeda. Yang berbeda. Bukan sekedar ambisius, bukan sekedar memasakkan kehendak atau kan kekuasaan, tapi juga politik yang beradab, yang bermoral, dan istilahnya juga ada tanggung jawab kita secara moral kepada publik, pada masyarakat. Di samping itu juga kita bertuhan gitu. Luar biasa nih Pak Soleh, makin lari ke spiritual ya politiknya. Apakah itu berarti nanti akan menjadi modal Pak WH untuk melanjutkan karir politik di Gubernur Banten lagi? Saya belum melihat
Atau ke depan. jadi presiden? Saya belum berpikir ke depan seperti apa, tapi saya cuma ingin sekarang adalah berpolitik iya, tapi saya coba menawarkan satu konsep berpolitik dan bertuhan, berpolitik dan beragama, dan sampai nanti kita lepas kontrol gitu ya. Karena kita sadari bahwa semakin tua semakin muncul kesadaran bahwa kita juga harus jangan melupakan hubungan kita dengan Allah secara intens. Karena kalau kita politik dalam arti yang praktek politik, kita kan semakin menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Allah. Karena praktek-praktek politik itu ada ya pikiran kotor gitu kan. Jadi gubernurnya ternyata juga luar biasa itu anunya. Dinamikanya, Pak ya? Dinamika dan yang menjebak kita juga bisa masuk neraka itu. Suap menyuap, nyogok menyogok. Kita jujur salah, kita nggak jujur apalagi. Nah, saya coba ingin kasih tahu pada banyak orang bahwa jadi kepala daerah, jadi gubernur, kepala daerah pernah masuk presiden memang tidak cocok bagi orang yang para pejuang moral sebenarnya. Karena tantangannya luar biasa. Pak WH itu dari dulu kan pernah kepala desa kan Pak dari awalnya? Saya dipilih rakyat tahun 76 jadi kepala desa termuda. Saya itu jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas. Ya udah melalui tahapan-tahapan itu. Wali Terjun kota, ke 10 politik tahun, ya. terus Iya. Jadi Pak WH merasakan betapa beratnya ya ketika menjadi wali kota, menjadi gubernur, ada kecenderungan kita melupakan Tuhan itu. Sebetulnya kalau berat sih buat saya karena udah biasa juga ya jadi kepala daerah dari kepala desa. Cuma saya ketika saya memilih harus mampu menseleksi, memfilter karena yang namanya unsur-unsur setanianya banyak gitu. Godaannya. Firaunnya banyak gitu, ya kan? Nah kemampuan kita menseleksi, kalau tidak kita ya banyak bupati, wali kota atau gubernur yang akhirnya terjebak, terjerumus kan. Apalagi di Banten ya. Lagi di Banten. Banten itu sebenarnya masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Kalau kita lawan korupsi, mereka diem. Wah, saya dukung gitu nggak ada. Jadi makanya kalau survei kita ke urutan yang atau variabel yang ke-8, apakah Anda tidak setuju korupsi atau Anda memilih pemimpin yang korup? Mereka ke-8. Apa pengalaman Pak WH ketika menjadi gubernur di Banten yang menurut Bapak itu terasa paling mengganggu secara spiritual? Nggak ada sebenarnya. Saya membangun secara pribadi tentang keyakinan saya sendiri. Dan saya memang pernah ditakut-takuti bahwa kalau di Banten, tapi saya sampai Pernah itu ditakut-takuti? Ya dari dulu kan lawan-lawan politik bilang nggak akan lama, terus juga hati-hati di sana. Ternyata ya nggak ada. Dan karena itu Pak Soleh ya ada banyak komen di luar itu ketika Pak WH menjadi gubernur di Banten, terasanya itu kurang powerful. Ya bukan persoalan itu sebenarnya, lebih pada kondisi kita 17, 18, 19 kan udah kena COVID-19. Jadi nggak ada waktu. Dapat cobaan itu ya. Apa ya? 16 karena kita tidak bisa begitu banyak silaturahim. Tapi kalau urusan power saya kira bagaimana saya menjadi pemimpin yang menggerakkan masyarakat, ya lihat aja dari hasil pembangunan. So, mereka nggak ada yang juga protes, nggak ada perlawanan ya kan. Awalnya warga itu pada umumnya pesimis ya dengan Pak WH masuk ke Banten gitu ya. Tapi ternyata kan enggak. Karena ada image gini, saya sering ngobrol dengan kawan tokoh-tokoh di Banten. WH ini kurang Banten katanya. Gimana tuh? Itu kan cara mengenyahkan, cara menolak saya secara politik. Ya politik itu memang dibangun sengaja antara orang Banten atau non Banten, itu politik kepentingan dan politik daerah itu kan gitu. Wah dia bukan orang Banten atau dia orang Banten tapi nggak pernah di sini. Itu saya kira di mana-mana terjadi. Dan terakhir juga kan saya jelaskan. Siapa bilang saya bukan orang Banten. Dan ternyata Pak WH dengan segala tantangan ya,
tantangan spiritual maupun tantangan politik di Banten itu, menurut catatan saya cukup berhasil karena semasa beliau ada beberapa pembangunan infrastruktur yang cukup monumental, Pak. Ya, saya kira harus diakui lah Pak WH karena pengalamannya. Jadi tadi ya dari kepala desa, camat, sampai wali kota sampai 2 periode kan Pak ya. 2 periode sampai gubernur, saya kira pengalaman untuk berpolitik, untuk memimpin masyarakat, untuk memanage organisasi yang terkait dengan kemasyarakatan tentu sudah. Dan yang paling monumental dalam catatan media itu adalah berhasil mendirikan atau membangun stadion internasional. Itu sesuatu yang luar biasa itu. Itu ide Pak WH ya? Atau spiritnya bagaimana itu? Ya sekarang kan sebelum saya di Banten kan jadi pertanyaan banyak orang, apa sih yang dibanggakan orang Banten? Pertama kalau dari masyarakat Banten ya tokoh-tokohnya nggak pernah mau tinggal di Banten. Kenapa? Mereka kan terkenal di luar Banten, tapi mereka jarang mau pulang. Yang kedua, apa sih budaya yang dibanggakan sana? Ada nggak yang bisa dikelola? Misalnya jalan aja, mau ke Baduy aja jalan susah. Terus juga pusat kita dapat warisan budaya maupun dari sejarah Banten terkenal dengan Sultan Hasanuddin. Apa yang kita bisa berikan? Dan lama kan begitu kotor. Dan Pak WH berhasil menyulap ya Banten lama, dilakukan revitalisasi di masa beliau dengan arsitektur yang agak different ya, beda. Tapi menurut kawan-kawan budayawan Pak WH begini, itu pembangunan agak salah kaprah tuh dari sisi konsep budaya. Kenapa mengambil misalnya itu konsep bukan budaya lokal, tetapi persis seperti arsitektur yang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, itu salah satu kritik yang berkembang waktu itu dan sampai sekarang masih ada tuh. Sambil minum Pak, sambil Sekarang apa sih budaya lokal yang bisa kita tampilkan? Yang go public atau internasional? Apa saya juga sampai hari ini nggak tahu saya. Saya cuma melihat bahwa itu tempat orang berziarah, ada wisata spiritual, dan memang tempatnya harus disiapkan yang layak. Ya, para budayawan dulu nggak protes tuh ketika itu kumuh, kotor, ya kan? Ketika masjid lama seperti diperlakukan sewenang-wenang oleh publik, masyarakat maupun ada budayawan, apa yang ditampilkan? Nggak ada. Tapi begitu kita bikin memang seperti Madinah, Madaniyah, apa namanya di sana, orang kan mulai. Saya udah sebelum itu kan jauh sebelum itu proposal udah saya sampaikan para budayawan. Mau bikin apa? Arsitektur yang namanya budaya lokal seperti apa? Ya itu aja yang dipertahankan, menara masjid. Yang dipertahankan itu simbol anunya bahwa Kesultanan itu simbolnya adalah menara masjid. Itu kan saya pertahankan. Tapi kekumuhan, kekotoran dan sebagainya, jorok. Ya akhirnya saya dengan pendekatan seperti kayak Madinah itu kan, itu masyarakat bawah sih sangat senang, sangat mengagumi, apalagi penjara-penjara yang dari berbagai daerah, ya kan? Saya kira kalau dipikir secara matang sebetulnya secara ini itu pas. Fanatisme Islamnya di Banten kan cukup kuat. Jadi kalau ada itu makanya masyarakat awam pada umumnya, masyarakat awam ya, itu senang sekali betul itu.